Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya dua mentimun baby. Bener baby sobat. Ini imut-imut unyu-unyu gimana gitu. Oke sobat, kita cari satu lagi biar afdol. 3. Jika sobat menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan like dan share channel MZF Bertua. Jika sobat tidak mau mensubscribe pun tidak apa-apa, doakan agar channel MZF Bertua ini semakin maju dan tentunya semakin bermanfaat. Assalamualaikum sobat MZF Bertua, jumpa kembali di channel kesayangan kita. Oke sobat, kali ini kita ingin mereview mentimun baby. Lucu juga sobat ya, mentimun tapi baby gitu ya. Maksudnya gimana? Mungkin karena dia kecil-kecil ya, namanya mentimun baby. Saya begitu melihatnya sobat, ini kebetulan di tempat saudara. Pas kita melihatnya, waduh, sangat luar biasa, tertarik. Dan menurut saya unik sobat. Cara menanamnya itu nggak seperti biasa. Yuk kita perlihatkan kepada sobat. Oke sobat, tadi kan telah sobat lihat bagaimana bentuknya. Menarik sobat ya. Menurut saya yang menarik di sini adalah cara menanamnya sobat. Coba sobat lihat kembali. Cara menanamnya itu unik karena diletakkan di polybag ini sobat ya. Bisa sobat lihat. Nah, ini di polybag. Kemudian dibuat yang seperti ini. Nah, ini mungkin biasa ya. Ada tali-talinya seperti itu kan. Nah, uniknya timun baby ini juga sobat, kalau sudah seperti ini, sudah menghasilkan, ya 2 hari 3 hari kita bisa panen. Kita lihat nih, ini hasil panen, kebetulan ini habis panen nih. Kita lihat di sini. Nah, ini imut-imut sobat ya. Nah ini nih, yang ada benjol-benjolan seperti ini sobat. Kalau menurut orang-orang tua-tua zaman dulu, ini yang paling enak dibuat untuk lalapan sobat, ulam. Nih, timun baby ini, karena dia kecil, cocok nih untuk dibuat ulam atau lalapan sobat. Maknyus. Ini kita lihatkan isinya sobat ya, yang agak kecil nih. Kita lihat nih, yuk dekatkan. Nih. Maknyus sobat. Maknyus ini. Rasanya seperti apa? Ini udah bersih kan? Kita ingin coba rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sobat, ini maknyus, nggak ada rasa kelatnya, enak, luar biasa ini. Saya baru pertama nyoba nih, timun baby, unik juga rasanya. Biasanya kan timun ada kelat-kelatnya gitu sobat, ini enggak. Wow. Mantap sobat, maknyus. Sobat, sekarang kita ingin mereview bagaimana sebenarnya cara menanam timun baby ini. Nah, sebenarnya cukup simpel dan sederhana cara menanamnya. Tidak membutuhkan perawatan begitu ekstra sobat.
Apalagi jika dia berada di musim-musim hujan. Seperti saat ini kita bisa lihat ini agak basah tanahnya karena habis hujan sobat ya. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu adalah pembibitan. Nah, untuk bibitnya itu kita bisa beli di toko-toko tanaman sobat. Kemudian nanti benihnya itu setelah kita beli di toko itu kita rendam di air hangat. Nanti jika bibit atau benihnya itu ada yang timbul, berarti itu nggak bagus sobat. Itu kode itu. Berarti nggak bagus. Kita sortir. Yang masih ngendap, nah itu tandanya bibit bagus. Itu yang akan kita semai. Untuk menyemainya bisa kita masukkan di gelas-gelas plastik kecil seperti ini. Ini sobat, ini. Atau di polybag kecil. Itu juga bisa. Kita semai. Kemudian kita tunggu kira-kira nanti lebih kurang berdaun 3 sobat ya. Baru kemudian kita pindahkan ke polybag yang seperti ini. Tuh sobat. Kita pindahkan. Kemudian kita biarkan dulu sejenak dia merambat sobat ya. Ke ini bisa kita lihat nih. Ada tali-talian seperti ini. Nih sobat, bisa lihatkan lebih dekat nih. Ini ada tali-talinya sobat nih seperti ini. Jadi biarkan dulu dia merambat nanti. Dia merambat dari bawah. Kemudian ketika nanti telah dia agak cukup besar naik, ini jangan lupa kita pupuk. Nah, untuk pemupukannya itu sendiri sobat, itu kita lakukan di sore hari. Kenapa tidak di pagi hari? Nanti tidak fokus dia pupuknya. Kalau sore hari, malamnya kan tidak ada sinar matahari. Fokus dia ke tanaman kita ini. Ini salah satu trik sobat ya. Bagaimana kita menanam tanaman mentimun baby ini. Jadi sobat, penyiramannya kita lakukan sehari sekali. Dianjurkan sore sobat ya. Karena kan kita ketahui tanaman itu relatif berkembangnya di malam hari sobat ya. Oke. Nah inilah sobat. Kita siram dia terutama kalau tidak hujan. Kalau hujan ya sudah cukup sobat. Nah sobat, ini jangan lupa setelah nanti kita tanam di polybag ini kita letakkan di sini sabut kelapa sobat. Bisa sobat lihat nih. Nah, sabut kelapa sobat ya. Ini tujuannya biar dingin, biar lembab sobat, sehingga tanaman ini benar-benar subur sobat. Ini kalau sobat lihat tadi kan di video ini tanamannya benar-benar subur sobat ya. Tuh, kita lihat nih. Ini sobat ya. Jadi ini tidak boleh jangkos sobat ya. Kalau jangkos nanti dia berjamur sobat. Ini kita gunakan jangan jangkos tetapi sabut kelapa. Ini sobat ya. Nih bisa sobat lihat semua. Tuh sabut kelapa sobat ya. Nah ini salah satu caranya juga. Nah mentimun baby yang kita lihat ini sobat, ini sudah memasuki masa-masa buah akhir sobat ya. Kita lihat ini udah agak-agak tua. Jadi saya memang sengaja ingin melihatkan pada sobat bagaimana mentimun baby ini. Barangkali di antara kita ada yang memang sudah paham, apalagi bagi yang petaninya sobat ya, pasti sudah sangat pakar. Tapi bagi sobat semua, barangkali ada yang belum tahu. Nah inilah mentimun baby itu. Sobat, ini kita lihat nih, ini mentimun baby yang masih baby banget. Ini baru lahir sobat. Kita lihat, kok baru lahir? Maksudnya baru muncul ke dunia. Baru muncul ke dunia. Nah, kita lihat yang ini udah agak atas dikit nih. Kalau kita lihat memang ada duri-durinya seperti ini sobat ya. Ada kayak berduri-duri. Tapi salah satu ciri timun yang enak tuh ya ini sobat memang. Sebagaimana tadi saya bilang ke sobat. Ini dia. Ada bintik-bintik seperti ini. Enak. Dan saya merasakan benar. Hampir tidak ada kelatnya sobat. Benar-benar enak. Jadi memang untuk ulam, untuk lalapan itu wah, maknyus. Oke sobat. Kita sekarang coba untuk memanen ya salah satu dari timun ini. Yuk. Nah ini kita ingin mencari mana timun baby yang bisa kita panen sobat. Kita lihat. Yuk. Ini bisa nih sobat. Ini juga kita lihat nih. Ini udah bisa kita panen nih. Jadi nggak perlu terlalu besar sobat. Segini pun udah bisa. Walaupun ada masih kuning-kuning seperti ini nggak masalah. Nanti bisa kita bersihkan sobat ya. Jadi bukan berarti kalau masih ada kuning ini belum bisa dipanen, enggak sobat ya. Ini udah bisa dipanen. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini sobat. Ini kita buang. Kita bersihkan nanti nih. Nah, tuh. Bersih. Bagus sobat. Ini memang ada kayak duri-durinya sobat, tapi itu nggak sakit kok di tangan ini. Enak kok. Tinggal kita ginikan aja nih, udah luntur durinya. Nih, ada satu lagi nih sobat. Kita lihat nih. Jadi untuk memetiknya pun harus pakai gunting sobat ya. Kenapa
Ya kalau kita petik begitu saja nanti rentan pada tanamannya, khawatir nanti rusak. Kan sayang, harusnya bisa panen terus menerus malah mati nanti tanamannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya dua mentimun baby. Bener baby sobat. Ini imut-imut unyu-unyu gimana gitu. Oke sobat, kita cari satu lagi biar afdol. 3. Nah ini ada nih, ada sobat. Kita lihat nih. Ini yang mana kita akan panen. Kalau ini nih masih baru mau jadi nih sobat ya. Kita bisa lihat. Ini asik sih sobat. Memang di mana-mana yang suruh itu pas manen sobat ya. Siapa yang menanam, dia yang memanen. Ini enggak sobat, saudara saya yang menanam, saya yang manen. Sobat ya. Ini untuk melihatkan para sobat saja nih. Ini keseruannya. Kita cari ini di mana yang bisa kita panen. Seperti yang ini sobat. Kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bersihkan lagi nih tampuknya ini. Durinya. Iya. Durinya ini kalau sobat lihat, coba didekatkan nih. Kelihatan sobat ya durinya nih. Nah, nih. Tapi nggak sakit sobat, nggak sakit. Saya kira tadi kuat nusuk ke tangan gitu, nggak. Diginikan pun nih udah luntur ini. Nah, tuh. Wah, memang benar-benar asik sobat. Jadi memang sebelum nanti kita konsumsi ya ini harus dibersihkan dulu. Kita harus bersihkan seperti ini dan kita cuci juga sobat ya. Oke. Maknya sobat. Few inches later. Sobat, saya ingin perlihatkan para sobat, ada 2 timun ini. Kira-kira mana yang timun baby, mana yang timun biasa sobat? Ayo. Iya, dua-duanya timun baby sobat. Ini timun baby yang sudah agak besar. Ini timun baby yang masih relatif kecil. Jadi kedua timun ini sobat, ini sama-sama timun baby kan? Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya, jika dia sudah agak besar seperti ini panen sekitar mungkin 3 harian sobat ya. Ini, kalau ini mungkin panen sehari sampai 2 hari ini, sebesar ini dia, sehari 2 hari. Maksudnya sehari sekali panennya akan sebesar ini. Kalau 2 hari atau 3 hari sekali panennya kira-kira mungkin ada yang sebesar ini, nggak semua juga sobat, ada yang sebesar ini. Nah ini berbeda kadar airnya sobat. Yang besar ini kadar airnya lebih banyak. Kalau untuk jus, nah ini ambil yang agak besar ini sobat. Tapi kalau untuk ulam atau lalapan, yang kecil ini sobat, maknyus. Nah ini sobat, kebetulan ada timun baby dan timun besarnya yang sedang hidup rukun berdamai. Bertetangga sobat. Nih kita lihat nih. Ini timun besar atau timun panjang nih. Kita lihat bentuknya, ya. Yang ini timun baby. Nah, sobat bisa melihat ya perbedaan antara keduanya. Nampak jelas ini. Tuh, perbedaannya sangat mencolok sobat ya. Timun baby dengan timun panjang atau timun besar. Ini jelas warnanya pun berbeda. Timun panjang ini dia agak kehijau-hijauannya lebih kuat. Timun baby ini keputih-putihannya lebih kuat. Dua-duanya maknyus sobat. Oke sobat, demikianlah video kita kali ini tentang mentimun baby yang imut-imut dan lucu-lucu ini sobat. Tapi maknyus. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat dan membuat sobat terinspirasi, khususnya cara menanamnya yang unik sebagaimana saya lihat di video tadi menggunakan polybag. Ini barangkali bisa menginspirasi kita semua sobat ya. Unik tapi hasilnya maksimal. Udah terbukti sobat. Oke, jika sobat menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan like dan share channel MZF Bertua. Jika sobat tidak mau mensubscribe pun tidak apa-apa, doakan agar channel MZF Bertua ini semakin maju dan tentunya semakin bermanfaat. Oke sobat, terima kasih banyak. Assalamualaikum.